indah dan perkasa. Hanya Dia Allah Tritunggal. Hanya Dia yang agung namanya. Suci. Shalom saudara, kita jumpa lagi masuk ke pelajaran 2 bagian pertama ini. Yang kemarin atau yang baru tadi itu adalah bagian persiapan. Baik, buka buku saudara di halaman 18. Seperti biasa, jangan lupa siapkan buku ini. Kemudian siapkan ballpoint, siapkan juga Alkitab. Kalau Alkitab saudara dalam bentuk tab, saudara langsung masuk buka ke bagian Alkitabnya. Kemudian kalau Alkitab saudara dalam bentuk kertas, ya sudah memang langsung ya. Oke, baiklah, kita akan berdoa dulu sebelum melanjutkan. Tuhan sumber hikmat, terangi hati kami. Roh Kudus ajari kami kebenaran-kebenaran tentang Allah, sehingga kami mengerti apa yang dimaksudkan. Terutama dalam pelajaran 2 ini, kami sedang mempelajari sifat-sifat dari Allah Tritunggal. Berbicaralah, karena kami siap mendengar dan siap diajar, siap merespon dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, dalam pelajaran 2 ini kita belajar tentang mengenal sifat-sifat Allah. Suatu kebenaran yang menakjubkan telah diberikan kepada kita dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 32b. Di sana berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap bertindak. Jadi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Oh, ini satu janji yang luar biasa. Betapa penting kita mengenal Allah kita. Karena ada janji di situ. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan mampu bertindak, tidak loyo-loyo. Wow, ini luar biasa. Kita semua ingin memiliki hidup yang produktif dan kuat daya tahannya, pasti. Itulah sebabnya kita harus mengenal Allah kita. Mengenal Allah tidak berarti membabi buta sembarangan, tanpa arah dan tanpa pengertian tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Dalam pelajaran ini kita akan mempelajari sifat-sifat Allah. Maka kita akan memahami tujuan dan arti dari kehidupan kita. Jadi ketika kita mengenal sifat-sifat Allah, di sana kita akan mengenali, memahami tujuan dari hidup kita, arti dari hidup kita. Oke? Nah, seberapa dalam saudara mengenal Allah? Seberapa dalam kita mengenal Allah? Ini yang akan kita pelajari bersama. Apakah saudara bergumul dengan masalah-masalah kehidupan? Ataukah saudara hidup dalam keyakinan bahwa Allah mengatur hidup saudara? Ini penting. Ya. Saudara tidak akan pernah sama seperti hari kemarin. Bila saudara belajar hidup dalam terang Allah, sebagaimana yang akan kita pelajari bersama, yaitu tentang sifat-sifat Allah. Mereka yang mampu hidup melalui berbagai-bagai kesukaran dengan berkemenangan, bahkan lebih dari seorang pemenang, oleh karena mereka mengenal Tuhannya. Mereka mengenal kekuasaan dari Tuhannya, dan mereka memberi respon kepada
Tuhan mereka sesuai dengan yang dikehendakinya. Hidup kita tidak akan sama lagi. Ketika kita mempelajari sifat-sifat Allah, dalam arti kita semakin mengenal siapa Dia, lalu kita merespon terhadap apa yang Ia kehendaki. Itu yang akan kita pelajari bersama. Pelan saja. Setiap pribadi dari Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, memiliki keberadaan dan sifat yang sama. Sifat-sifat Allah itu dapat kita lihat dalam dua cara. Pertama, sifat-sifat khusus yang hanya dimiliki oleh Allah, yaitu berdaulat, kekal, tidak berubah, maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Itu hanya dimiliki oleh Allah. Dua, sifat-sifat Allah yang khusus yang mengungkap keilahiannya dalam hubungannya dengan ciptaannya, yaitu suci, benar, adil, kasih. Ya, suci, benar, adil, kasih. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat yang pertama. Sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Ya, ada beberapa ini yang hanya dimiliki oleh Allah: berdaulat, kekal, tidak berubah, maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Ada 6. Sekarang kita belajar. Ini yang pertama ini berdaulat. Ya. Apa artinya berdaulat? Definisi berdaulat adalah Tuhan adalah penguasa tertinggi atau penguasa mutlak atas semua ciptaannya, termasuk kita. Alkitab berkata dalam Mazmur 103, nah ini mulai saudara latih indera rohani saudara untuk mendengar Dia sedang bicara apa di dalam hati kita waktu kita baca ayat ini. Nah, ini yang latihan kita di level 2 ini. Mazmur 103 ayat 9. Ayo buka Mazmurnya. Mazmur 103 ayat 9. Oke, saya akan membaca. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Saya ulangi. Waktu saya membaca, saudara dengarkan Allah bicara apa ke dalam hati saudara. Walaupun ayatnya sama, biasanya Allah bicara beda-beda sesuai dengan apa yang Dia mau perbaiki dalam hidup saudara melalui kebenaran ini. Saya ulangi baca, sudah dengarkan. Lihat di Alkitabnya. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Oke. Apa yang saudara dengar Ia katakan dalam hati saudara melalui ayat ini? Kebenaran apa yang Dia mau sampaikan kepada saudara? Lihat definisinya. Definisi dari berdaulat. Ini menyangkut kedaulatannya. Tuhan adalah penguasa tertinggi, penguasa mutlak atas semua ciptaannya. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Oke. Ketika saya membaca tadi, saya mendapatkan Tuhan berbicara, berbisik di hati saya seperti ini. Walaupun aku berdaulat penuh atas hidupmu, aku bisa berbuat apa saja bagi hidupmu. Tapi ketika kamu melakukan kesalahan, tidak selamanya aku mendendam.
Dan aku tidak menuntut yang sukar-sukar dalam hidupmu. Wow. Luar biasa. Tulis ini. Ya. Tuhan bicara apa ke dalam hati saudara? Tulis. Saya akan tuliskan apa yang Tuhan taruh tadi di hati saya. Walau Ia adalah Allah yang berdaulat. Saya pakai kata aku ya, aku yang dimaksud Allah Tuhan. Walau aku adalah Allah yang berdaulat. Aku bisa buat apa saja dalam hidupmu. Tapi waktu kamu salah, aku tidak menuntut yang sukar. Dan aku tidak mendendam. Saya tulis. Saudara, apa yang Tuhan bicara waktu saudara baca, tulis itu. Mari kita akhiri pemuridan ini dengan doa. Ya Tuhan, meteraikanlah sabdamu ini di hati kami. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.